Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Syariah, bahwa kita siap melaksanakan perkuliahan dengan materi hukuman atau pemidanaan. Sepakat kita sebagai umat yang beragama, sebelum kita mulai, tetap kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang telah dijadwalkan. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya, jamaahnya, pengikutnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan selalu berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Kita sepakat kelak di kemudian hari untuk memohon syafaatnya di padang mahsyar. Yang kedua, rekan-rekan, saya tidak akan pernah bosan dalam hal mengingatkan cuaca buruk, hujan selalu dibarengi dengan angin. Jadi tolong rekan-rekan, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatannya, usahakan dan sempatkan waktu untuk berolahraga. Ingat, virus COVID masih melanda. Rekan-rekan, juga saya tidak pernah akan bosan untuk mengingatkan, karena sesama saudara muslim, rekan-rekan tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Bagi yang laki-laki, usahakan tepat waktu ya. Dan bagi perempuan, tolong beri contoh ortumu, keluargamu, atau saudara-saudaramu, bahkan teman-temanmu. Yang ketiga, rekan-rekan, jangan pernah ada perasaan malas atau elelean dalam proses pembelajaran ini. Dan ini secara materi tentang hukum pidana adalah slide yang terakhir atau materi yang terakhir. Akan tetapi nanti minggu depan akan saya jelaskan secara global bagaimana nanti rekan-rekan untuk mempersiapkan ujian semester. Nah, jadi saya mohon dengan sangat, rekan-rekan harus betul-betul semangat untuk belajar. Baik, jadi rekan-rekan, saya akan masuk ke materi tentang hukuman pemidanaan. Kalau di PowerPoint ini ya, saya lihat hanya dua. Jadi ada beberapa teori tentang hukuman, yaitu teori the absolute atau pembalasan. Yang kedua, teori the relative atau tujuan. Saya ya kebetulan sering membaca. Ini saya padukan saja ya, bahwa Prof. Muladi itu beliau adalah pakar hukum pidana. Ada tiga tentang teori pemidanaan, yaitu yang pertama absolut, yang kedua tujuan, dan yang ketiga gabungan. Kalau kita berbicara tentang absolut, adalah mutlak, kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Ketika kita menjatuhkan suatu sanksi atau hukuman, negara itu mutlak, tidak bisa
dibantah atau tidak bisa disarankan. Lebih cenderung ini bersifat monarki kerajaan. Ya, kalau mungkin sekarang itu seolah-olah otoriter. Nah, kalau yang PowerPoint di sini adalah pemberian hukuman dibenarkan karena telah terjadi peristiwa kejahatan yang menimbulkan penderitaan masyarakat, negara, dan penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan hukuman pidana. Artinya begini ya. Jadi pemidana itu kalau tujuan secara global, nah namanya hukum itu kan kepentingannya negara apabila ada marganya masyarakatnya melakukan suatu peristiwa pidana maupun pelanggaran maupun kejahatan akan dikenakan sanksi. Jadi tujuan utama dalam sistem pemidana itu yang pertama adalah agar tercipta ketertiban keamanan masyarakat secara umum. Ini tujuannya. Yang kedua, kalau ada pelaku peristiwa pidana, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Dengan maksud apa? Baik jasmaninya akan dikekang. Ya, kalau orang bilang penjara ya, berarti jasmaninya dia bergeraknya tidak sebebas ketika kita di luar. Dikekang. Secara psikis kejiwaannya pun dia juga terbatas. Nah, tujuannya apa? Kenapa masyarakat ketika dia melakukan suatu peristiwa pidana, dia harus dikenakan sanksi hukuman. Ditempatkan dalam satu tempat, tujuannya bukan untuk membuat dia jerah atau membuat dia kapok, tapi dia harus menyadari. Karena di situ ada isi-isi faktor pendidikan. Jadi negara pun ketika dia memberikan satu sanksi juga ada tujuannya pendidikan, ya. Nah, sekarang ini lagi teori relatif atau tujuan, ya, timbul karena adanya pandangan tentang HAM, hak asasi manusia, sehingga penghukuman berduri. Nih satu ya, mempertahankan ketertiban umum, Dua, memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan. Jadi ketika ada satu peristiwa pidana yang sering saya katakan lokus delicti TKP itu ada 3 objek di sana. Ada korban, ya, ada orang yang dipersangkakan sebagai pelaku atau sebagai terdakwa. Yang ketiga, ada bukti-bukti atau alat yang digunakan. Jadi kalau dalam bahasanya teori pembuktian. Nah, ketika itu dilaksanakan oleh pihak kriminal justice system itu, jadi penyidik adalah Polri, penuntut adalah jaksa, pengadili adalah hakim. Itu CIS, Criminal Justice System. Setelah dia divonis, baru dia ke LP. Ya. Nah ini, tadi yang saya jelaskan, memperbaiki si penjahat sendiri. Membinasakan penjahat. Nah ini, membinasakan. Sebenarnya kata membinasakannya, makanya pernah saya sampaikan bahwa para pakar hukum di Indonesia itu ada 53 pendapat. 53 pendapat ya. Tapi pada intinya tadi tujuannya untuk menciptakan ketertiban umum. Tujuannya. Yang terakhir, mencegah timbulnya kejahatan baru baik oleh masyarakat umum atau oleh penjahatnya. Nah, kalau berbicara tentang kejahatan baru, setiap kejahatan itu ada modus operandi, metode-metode yang baru. Jadi bergesernya
nilai sosial, bergesernya teknologi, bergesernya suatu perilaku, itu juga kejahatan akan mengikuti. Tidak statis, tidak stagnan. Jadi modus pun akan berubah-ubah sesuai dengan objek yang akan jadikan sasaran perbuatan kejahatan itu. Terus inilah yang terakhir nih ya, poin-poinnya. Tujuan penghukuman pemidana menurut rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pasal 50 adalah 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan norma-norma hukum demi pengayom masyarakat. Nih ya. Yang kedua, memasyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, rehabilitasi. Ini rancangan undang-undang, nanti tak komentari saya sendiri ya dengan pengalamanku ya. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, resosialisasi. Yang keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana secara psikologi. 5. Tidak dimasukkan untuk menderita dan merendahkan martabat manusia. Jadi begini ya. Ini dalam tak jelasin. Mencegah dilakukan tindak pidana dan menegakkan norma hukum, mengayomi masyarakat. Jadi ketika seseorang dilakukan penangkapan karena diduga dia sebagai pelaku tindak pidana, seorang penyidik itu harus tetap asas praduga tak bersalah ada pada dirinya. Ya. Yang kedua, perlakuan terhadap calon tersangka pun tidak boleh membedakan. Artinya persamaan di muka hukum. Ini asas-asasnya ya. Ini kalau saya tak jelasin. Yang ketiga, ya. Yang ketiga ini, dia harus juga mengerti ketika dia dilakukan penangkapan, dia mengerti persoalannya apa saya. Harus menjelaskan penyidiknya. Bapak, saya tangkap karena dalam perkara ini berdasarkan laporan, berdasarkan pengaduan, berdasarkan tangkap tangan. Ini artinya. Jadi bahwa pekerjaan polisi itu ya kan pengayom, pelindung, pelayan dan penegakan hukum. Jadi sudah sesuai sekali. Nah, mudah-mudahan ini ya. Apa yang saya jelaskan dengan draft itu, bapak-bapak polisi kita itu tadi, dia tetap melindungi, dia tetap mengayomi, dia tetap melayani. Definisi ini artinya pentahapan ini untuk diarahkan kepada proses penegakan hukum. Terus setelah dia menjadi narapidana sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Rehabilitasi itu namanya pengalihan nama baik. Nah, kalau ini berarti peranan LP. Di sana sebetulnya jadwal kegiatan mulai dari hari ini berolahraga pagi, sholat berjamaah, diberikan satu pencerahan tentang agama, mau agama Islam, mau agama Katolik, Nasrani ya, mau agama Hindu itu ada waktu-waktunya. Artinya dia diberi satu keterampilan, ketika dia keluar dia harus berharap menjadi orang yang berguna dan dia bisa hidup dengan keterampilannya. Terus ini menyelesaikan konflik yang timbul tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jadi begini ya, terkadang ketika ada orang yang sudah bebas dari narapidana, padahal dia kan sudah dikenakan sanksi secara normatifnya, sudah dikenakan sanksi. Artinya dia sudah menjalankan apa yang dia lakukan. Nah, seharusnya masyarakat pun menerima dia, tidak harus dengan ada label-label
dia mantan pembunuh, dia mantan pencuri, dia mantan pezina, dia mantan narkotika, tidak usah. Jadi ketika rasa nyaman dapat diterima oleh pihak si narapidana ini, apabila masyarakat sekelilingnya pun siap menerima dengan keikhlasannya. Nah ini, kebesaran jiwa masyarakat ini harus istilahnya harus ditimbulkan. Karena kalau berharap si A yang tadinya pembunuh, narkoba, misalnya penipu, perampok, ketika dia sudah pulang, karena dia sudah dikenakan sanksi, ya sudah, masyarakat menerima dengan baik. Dan semoga apa yang ibaratnya dia jalankan selama jadi napi, dia sudah berubah. Ketika masyarakat pun menerima dengan cara keikhlasan. Terus yang keempat ini, membebaskan rasa bersalah pada terpidana secara psikologi. Nah ini, tadi ada berkaitannya kan. Begitu dia pulang, masyarakat menerima, tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah dijadikan bahan istilahnya cerita. Kita kan senang kalau misalnya Danu, begitu pas ketemu teman, ngobrol, oh si A ini baru keluar dari penjara, tadinya dia begini. Tidak usah. Anggap kalau dia sudah kembali, berarti si A itu sudah menjadi orang baik. Karena apa? Ketika di lembaga masyarakat sana, LP ya, dia sudah dididik untuk memiliki keterampilan, dia sudah untuk rajin berolahraga, untuk menjaga imunnya biar segar bugar. Dia sudah menjadi ketaatan di dalam beribadah, karena dia di sana juga ibaratnya sudah ada jadwal pembinaan mental, baik cinta kepada negara, cinta kepada agama, cinta kepada semuanya. Terus yang terakhir, tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Nah ini berkaitannya tadi menjelasannya. Kalau satu yang jelas, ketika dia sudah keluar dari penjara, masyarakat menerima dengan cara ikhlas, memperlakukan dia dengan baik, tidak mau merendahkan. Insya Allah dia dengan sendirinya akan merubah. Terkadang orang bisa menjadi tingkat kejahatannya muncul ketika dia sudah keluar dari penjara, masyarakat tidak mau menerima. Yang kedua, selalu mencela. Ketemu dia selalu menjibir, membuang muka, tidak ada mau bertukar sapa. Kalau itu yang terjadi dalam jiwa si mantan napi ini, apalah arti saya hidup di tengah-tengah masyarakat kalau masyarakat tidak mau menerima saya? Berarti saya harus lebih baik melakukan kejahatan lagi. Kalau saya melakukan kejahatan lagi, berarti saya harus di LP. Pergaulan saya memang sudah lebih tenang di LP. Nah ini, jadi rekan-rekan sebagai mahasiswa ya harus bisa memberi contoh perilaku kesadaran. Artinya begini, walaupun ilmunya ini sedikit, karena tujuan hukum itu selalu saya katakan kan ada 3, berulang-ulang nih. Pasti, pasti, keadilan dan manfaat. Artinya kemanfaatan itu sebenarnya kalau ceritanya kan panjang, bukunya kan itu 53 pakar hukum itu berpendapat. Tujuannya itu tadi. Ketika yang bersangkutan sudah melakukan peristiwa pidana dan dia sudah diberikan sanksi menjadi napi, setelah pulang masyarakat siap menerima dia. Tidak dikucilkan, tidak jijibir, tidak jadi bahan pergunjingan. Insya Allah akan menjadi baik. Bila perlu kita ajak dia untuk sholat berjamaah. Sewaktu-waktu dia mungkin dia perokok, tidak punya rokok, ya kalau memang dia kasih. Kalau dia merasa nyaman di lingkungannya, apakah dia akan memilih berbuat jahat lagi? Dia malu dong dengan lingkungannya. Tapi dia akan menjadi suatu perbuatan lebih jahat lagi ketika masyarakat itu tidak mau menerima dia dengan cara ikhlas dan lapang, bahkan tidak ada satu konsekuensi ingin memperbaiki dia secara hidup bersamaan. Oke ya. Jadi materinya nanti untuk minggu depan saya akan menjelaskan secara global
dikandung maksud untuk persiapan rekan-rekan menghadapi ujian semester. Saya tidak pernah akan bosan, selalu ngingetin, ya. Jadi jadilah mahasiswa yang rajin membaca, rajin diskusi, rajin bertanya. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang pintar. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, penjelasan saya kurang jelas, silakan rekan-rekan nanti cari referensi. Kalau ada satu kebaikan datang dari Allah, kalau ada satu kesalahan yang datang dari Pak Sarto, secara pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.